Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 4. Apa kabar anak ibu di rumah? Mudah-mudahan anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan para orang tua di rumah juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ibu, pada hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 kita kembali lagi bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak ibu yang ibu sayangi, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu ibu tetap mengingatkan tentang protokol kesehatan. Anak ibu di rumah jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, jauhi keramaian, dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Karena apa? Karena kita masih berada dalam pandemi corona. Lebih baik kita mengikuti protokol kesehatan karena yang akan merasakan nikmat sehatnya diri kita sendiri. Baiklah anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini bisa memahaminya dengan baik dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu yang ibu sayangi, pada hari ini kita adalah lanjutan dari pelajaran kita pada hari Rabu kemarin. Hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang bersih itu sehat. Anak ibu juga sudah ibu ajarkan atau sudah mempelajari tentang arti bersih, arti suci, arti najis, arti hadas. Hadas ada dua macam. Contoh najis, contoh hadas kecil, contoh hadas besar, dan juga apa yang perlu kita bersihkan ketika kita melaksanakan sholat. Itu semua sudah kita bahas pada hari Rabu kemarin. Anak ibu, hari ini lanjutan pelajaran kita adalah tentang berwudu. Berwudu, anak ibu semua mungkin kalian sudah mengetahuinya karena kita sudah belajar dari kelas 2 tentang berwudu. Jadi sekarang judulnya Aku Senang Berwudu. Berwudu anak ibu merupakan salah satu cara membersihkan hadas kecil. Makanya ketika berwudu kita baca niat, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardal lillahi ta'ala. Itu niat yang kita baca ketika kita berwudu. Jadi anak ibu semua, pada hari ini pelajaran kita adalah tentang tata cara berwudu. Anak ibu, sebelum kita melanjutkan tentang tata cara berwudu, anak ibu sudah tahu kan apa itu wudu? Wudu adalah membersihkan sebagian anggota tubuh dengan air. Jadi anak ibu ulangi, wudu artinya membersihkan sebagian anggota tubuh dengan air. Kenapa sebagian? Karena kalau kita membersihkan seluruh tubuh itu namanya bukan wudu, tapi namanya mandi. Kita ambil air, kita siram seluruh tubuh, itu namanya mandi. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu hanya sebagian. Sebagian apa? Tangan saja yang kita basuh, muka saja yang kita basuh, rambut aja sebagian, telinga kita, kaki, dan yang lain. Jadi anak ibu ulang, wudu artinya membersihkan sebagian anggota tubuh dengan air. Berwudu dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Apa hukumnya berwudu? Berwudu itu hukumnya wajib. Jika tidak berwudu maka sholat kita tidak sah atau batal. Sekarang kita mulai dari tata cara yang pertama. Sebelum kita berwudu atau mengambil wudu, kita hendaklah menggunakan air yang bersih. Air yang bersih, anak ibu tentu sudah tahu apa itu air bersih. Air sumur, air PDAM, misalnya air pam, air hujan. Pokoknya tidak air teh, air kopi, air jeruk. Jadi bukan itu yang digunakan. Jadi air yang digunakan adalah air yang bersih atau air yang suci dan mensucikan. Kalau air teh kan juga suci tetapi tidak mensucikan untuk berwudu. Jadi anak ibu, air yang digunakan air yang bersih untuk berwudu. Sekarang bagaimana tata cara berwudu? Yang pertama, sebelum kita membasuh yang anggota tubuh, anggota wudu, kita terlebih dahulu baca niat. Jadi yang pertama membaca niat wudu. Anak ibu catat ya. Tata cara berwudu yang pertama membaca niat wudu.
Membaca niat wudhu, apa itu niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardal lillahi ta'ala. Jadi anak ibu nanti dicatat ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardal lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib atasku karena Allah Ta'ala. Itu nanti anak ibu catat pada buku catatan dan dihafal, karena nanti kita akan ada praktek wudhu, nanti akan dikirimkan melalui video kepada ibu, kirimkan praktek wudhu. Setelah kita membaca niat, lalu kita membasuh kedua telapak tangan. Yang dikatakan telapak tangan sampai pergelangan tangan ya, sampai di sini. Ini dikatakan telapak tangan, lalu kita basuh jari-jarinya, kita selang-selingi jari-jarinya sebanyak 3 kali. Setelah telapak tangan kita basuh, lalu kita mengambil air untuk berkumur-kumur. Diambil air, lalu dikumur-kumur dan dibuang sampai 3 kali. Setelah berkumur-kumur, lalu dilanjutkan dengan mengambil air untuk membersihkan 2 lubang hidung. Diambil air, dibersihkan lubang hidung yang di dalamnya 3 kali. Setelah membersihkan lubang hidung, lalu anak ibu mengambil air dan dibasuhkan ke mukanya. Jadi anak ibu, muka. Jadi pertama tadi telapak tangan, yang kedua kumur-kumur, yang ketiga hidung, yang keempat membasuh muka sampai batas tumbuh rambut. Kan ada antara jidat dengan rambut, kita basuh itu sampai ke bawah dagunya sebanyak 3 kali. Jadi jangan hanya di sini saja airnya, semuanya dari kening kita sampai ke pipi sampai ke bawah dagu. Lanjut, setelah membasuh muka, anak ibu dilanjutkan dengan membasuh tangan sampai siku. Anak ibu tahu siku? Ini siku ya, ini siku. Nah, sampai siku sini ya. Jadi airnya dibasuh sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah yang kanan baru dibasuh tangan yang sebelah kiri sampai siku. Dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah membasuh kedua tangan sampai siku, dilanjutkan dengan menyapu rambut. Diambil airnya, disapukan ke rambut. Bukan seluruh rambutnya disiram. Sebagian diusapkan atau disapu dengan air. Jangan seluruhnya, nanti basah pula rambutnya. Boleh juga seluruhnya, tapi boleh juga sebagian. Jadi, kalau seluruhnya kan nanti basah badannya, basah bajunya. Yang selanjutnya, setelah menyapu rambut sebagian, lalu dibersihkan daun telinga. Telinganya diambil air lalu dibersihkan, yang kanannya dari luarnya diginikan jarinya, kemudian yang di dalamnya, kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri, telinga kiri itu dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah membasuh kedua telinga, lalu anak ibu membasuh kaki. Kaki kita basuh sampai mata kaki. Anak ibu tahu mata kaki kan? Tidak sampai lutut, sampai mata kaki saja, di bawah betis, di bawahnya ya. Sampai mata kaki dibasuh sebanyak 3 kali dan dimulai dari kaki kanan. Setelah kaki kanan baru dibasuh kaki kiri. Jadi anak ibu, setelah membasuh kedua kaki, baru akhirnya kita membaca doa sesudah berwudu. Jadi membaca doa sesudah berwudu dilakukan kegiatan yang paling terakhir. Jadi anak ibu harus ingat jangan terbalik-balik, karena kalau terbalik-balik wudunya juga tidak sah. Karena rukun wudu itu tertib itu beraturan. Dimulai dari niat, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, lubang hidung, muka, rambut, telinga, kaki. Jadi tolong disimpan dalam kepalanya, tolong dihafal karena kita sudah duduk di kelas 4. Apa doa sesudah wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waja'alni minal mutatahirina waja'alni min ibadikas solihin. Amin. Nanti ibu kirimkan di WA group. Jadi anak ibu, pelajaran kita hari ini itu tentang tata cara berwudu. Mudah-mudahan anak ibu semua di rumah bisa melaksanakan wudu dengan baik, dan nantinya anak ibu kita uji latihannya adalah praktek berwudu. Nanti anak ibu tolong videokan di rumah sama orang tuanya atau sama kakaknya praktek sedang mengambil wudu. Dimulai dari baca niat. Kalau tidak baca niat dan tidak baca doa nilainya kurang. Dimulai dari baca niat, dilanjutkan dengan membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh rambut, membasuh telinga, membasuh kaki, lalu diakhiri dengan doa sesudah berwudu. Baru dikirimkan videonya kepada ibu. Oke.
Demikianlah anak ibu pelajaran kita pada hari ini. Karena apa? Karena nanti anak ibu juga akan menghafal bagaimana tata cara berwudu, bagaimana, dan pokoknya latihannya adalah praktek video berwudu. Jadi tolong niat wuduknya dihafal dulu sebelum divideokan, dan doanya juga dihafal dulu sebelum divideokan. Oke, ibu sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.